Guyonan. Wah. Di suatu pagi yang agak murung di kota Baghdad, matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara rakyat sudah ramai. Jalan-jalan dipenuhi orang yang bicara tentang satu hal, yakni pemilihan wali kota Baghdad. Raja Harun al-Rasyid yang sudah lelah dengan pejabat-pejabatnya yang suka janji manis tapi kerja malas, akhirnya memutuskan, kali ini biarlah rakyat yang memilih, tapi dengan syarat kursi jabatan hanya boleh diduduki oleh orang yang benar-benar pantas. Rakyat bersorak, tapi di antara keramaian itu ada satu sosok yang hanya tersenyum tipis sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia tahu kalau ada yang namanya kursi jabatan, maka di situ pasti ada yang ingin duduk, bahkan kalau kursinya berduri sekalipun. Keesokan harinya, pasar Baghdad berubah jadi panggung kampanye. Calon-calon pemimpin berdiri di atas peti kurma, berpidato dengan suara keras. Pilih aku akan menurunkan pajak. Pilih aku akan menambah gandum gratis. Pilih aku akan membuat Baghdad lebih makmur. Abu Nawas muncul paling akhir dengan baju compang-camping dan sandal satu putus. Ia naik ke atas kendi kosong dan berteriak lantang, pilih aku tidak akan menurunkan pajak, tidak akan membagikan gandum, dan tidak akan membuat Baghdad makmur. Orang-orang langsung tertawa. Abu Nawas, kau bercanda lagi ya? Seru seseorang dari kerumunan. Abu Nawas menjawab tenang, tidak, aku serius. Karena selama ini kalian sudah banyak yang berjanji seperti itu, dan lihat hasilnya, kantong kalian tetap kosong. Kerumunan mendadak hening, lalu tawa pecah lebih besar lagi. Slogan Abu Nawas pun jadi terkenal, pilih yang jujur, bukan yang manis-manis. Hari pemilihan pun tiba. Rakyat datang dan entah bagaimana caranya Abu Nawas menang. Raja Harun pun menjadi bingung. Bagaimana mungkin rakyat memilih orang yang malah tidak menjanjikan apa-apa? Menteri menjawab, mungkin karena mereka bosan dijanjikan, tuanku. Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke istana. Di ruang megah yang penuh lampu minyak, Raja Harun menunjuk kursi besar di tengah ruangan. Inilah kursi jabatan itu. Duduklah Abu Nawas dan buktikan kau pantas. Abu Nawas berjalan dengan santai, tapi begitu ia mencoba duduk, kursi itu menjerit. Suara keras pun menggema. Orang ini belum pantas duduk. Semua terkejut. Kursi itu memang bukan kursi biasa. Sang raja tersenyum geli. Kursi ini sudah disihir oleh ulama istana. Hanya orang yang jujur, adil, dan tidak serakah yang bisa duduk di atasnya. Abu Nawas menggaruk kepala. Wah, berat juga jadi pejabat di sini, katanya pelan. Ia mencoba lagi. Kursi itu tetap menolak. Menteri tertawa. Lihat, Abu Nawas pun gagal. Tak ada yang pantas duduk di situ. Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangkat kursinya, membaliknya, dan duduk di bawah kursi itu. Raja Harun pun terkejut.
Apa yang kau lakukan? Kalau kursi tidak mau aku duduki, biarlah aku duduk di bawahnya. Bukankah tugas pemimpin adalah menanggung beban rakyat, bukan duduk di atas mereka? Raja terdiam. Semua yang ada di ruangan juga terdiam. Lalu kursi itu bersinar lembut dan suara gaib berkata, "Sekarang kau pantas." Kursi pun berubah bentuk menjadi sederhana, tak lagi terbuat dari emas, tapi dari kayu biasa. Sejak hari itu Abu Nawas benar-benar menjadi wali kota, tapi gaya kepemimpinannya tidak seperti siapapun. Hari pertama ia duduk di kantor, rakyat datang mengadu, "Tuan, harga daging naik." Abu Nawas menjawab, "Turunkan sapi dari atap." Rakyat pun bengong. Ternyata maksudnya adalah jangan biarkan harga melambung karena ulah para penimbun yang rakus. Hari berikutnya menteri-menteri datang membawa proposal penuh angka. Lantas Abu Nawas berkata, "Kalian tahu kenapa proposal ini berat?" Mereka menjawab, "Ya karena banyak data, Tuan." Abu Nawas tersenyum, "Tidak, karena terlalu banyak harapan palsu di dalamnya." Ia lalu menulis satu kalimat besar di dinding balai kota, "Yang ingin berkuasa seharusnya tidak ingin berkuasa." Orang-orang bingung, tapi hari demi hari mereka sadar Baghdad mulai berubah. Pajak jadi adil, pasar lebih jujur, dan pejabat yang malas disuruh menggali sumur agar tahu rasanya kerja sungguhan. Suatu malam Raja Harun datang diam-diam ke kantor balai kota. Ia melihat Abu Nawas sedang tidur di lantai dengan kepala di atas kitab dan kaki di atas karung gandum. "Kenapa kau tak tidur di ranjang empuk, wali kota?" Abu Nawas menjawab setengah mengantuk, "Aku ingin tahu rasanya jadi rakyat, tuanku. Biar besok pagi aku tidak lupa siapa yang harus aku bela." Raja Harun tersenyum lebar. "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang membuat negeri ini waras." Beberapa tahun kemudian, ketika Abu Nawas pensiun, kursi jabatan itu kembali ditaruh di tengah aula istana. Banyak yang mencoba duduk, tapi kursi itu tetap menjerit seperti dulu. Kursi itu seolah berkata kepada setiap orang yang datang mendekat, "Kalau kau ingin duduk untuk dihormati, jangan harap aku mau diam. Tapi kalau kau duduk untuk melayani, aku akan jadi tempat paling nyaman di dunia." Dan di luar istana, di pasar Baghdad, suara tawa Abu Nawas masih sering terdengar entah dari mana. Seolah ia masih mengawasi para politisi yang sibuk kampanye sambil janji surga dunia. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.